pembunuhan wartawan Fuad Muhammad Syarif Udin atau lebih dikenal sebagai Udin yang bekerja di Harian Bernas, Yogyakarta pada tahun 1996 merupakan salah satu tragedi besar dalam sejarah kebebasan pers di Indonesia. Udin menjadi korban kekerasan brutal yang diduga terkait dengan pemberitaan kritis terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan jabatan daerah. Pembunuhan pada 13 Agustus 1996, Udin diserang oleh seorang tak dikenal, rumahnya di Bantul, Yogyakarta. Dia mengalami luka parah akibat pukulan benda keras di kepala dan meninggal dunia 3 hari kemudian pada 16 Agustus 1996. Dugaan motif sebelumnya, Udin menulis sejumlah artikel yang mengkritik seorang pejabat, khususnya terkait isu korupsi, manipulasi politik, dan penyalahgunaan dana publik. Salah satu berita yang mencolok adalah dugaan keterlibatan seorang pejabat Bantul dalam upaya mencalonkan diri sebagai bupati dengan cara curang. Penyelidikan dan kontroversi pelaku tidak terungkap. Hingga kini, kasus ini belum terungkap secara tuntas. Penyelidikan pada saat itu dianggap tidak serius dan diduga ada upaya mengaburkan fakta. Pengalihan kasus, polisi sempat menangkap seorang pria bernama Sutrisno dengan tuduhan yang dianggap tidak relevan, yaitu kasus perselingkuhan, tetapi bukti-bukti lemah dan tidak terkait dengan motif yang sebenarnya. Tekanan dan intimidasi keluarga Udin dan jurnalis lain yang mendesak pengusutan kasus ini sering mengalami intimidasi. Dampak dan warisan kritik terhadap kebebasan pers. Kasus ini menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap jurnalis, terutama di masa Orde Baru, ketika pemerintah memiliki pengaruh besar terhadap media dan penyelidikan kriminal. Dua simbol perjuangan. Udin menjadi simbol perjuangan kebebasan pers dan keberanian wartawan dalam mengungkap kebenaran meski menghadapi risiko besar. 3. Desakan pemutusan. Hingga saat ini, aktivis dan organisasi pers seperti Aliansi Jurnalis Independen aktif terus menekan agar kasus ini terus kembali meski banyak ini telah hilang atau dihilangkan. Kasus pembunuhan Udin masih menjadi luka dan misteri bagi dunia jurnalisme Indonesia. Keberanian Udin terus dikenal sebagai inspirasi bagi jurnalis untuk tetap kritis dan menjaga integritas meskipun menghadapi ancaman. Selamat siang, terima kasih sudah meluangkan waktu sebagai pengamat pers dan kebebasan jurnalistik. Bagaimana Anda melihat kasus terbunuhnya wartawan Udin ini? Selamat siang. Kasus terbunuhnya Udin adalah salah satu pukulan besar bagi dunia pers Indonesia. Dia adalah simbol keberanian seorang jurnalis yang melawan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, meskipun harus mempertaruhkan nyawanya. Menurut Anda, apa yang membuat kasus ini sulit diungkap hingga saat ini? Ada banyak faktor. Salah satunya adalah dugaan adanya campur tangan pihak-pihak berkuasa pada saat itu yang ingin menutupi kebenaran. Investigasi yang dilakukan aparat terkesan tidak serius, bahkan diduga penuh rekayasa. Misalnya, munculnya narasi bahwa Udin dibunuh karena masalah pribadi, padahal banyak bukti yang menunjukkan kalian dengan pekerjaannya sebagai jurnalis investigatif. Udin dikenal sering mengkritik kebijakan pemerintah melalui tulisannya. Sejauh mana hal ini berpengaruh terhadap motif pembunuhannya? Sangat berpengaruh. Udin menulis tentang isu-isu sensitif, termasuk dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat lokal. Artikel-artikelnya menyentuh pihak-pihak yang merasa terancam. Saya yakin ada motif politik balik pembunuhan ini. Bagaimana Anda melihat tanggapan masyarakat dan dunia jurnalistik terhadap kasus ini? Awalnya, kasus ini memancing kemarahan publik dan solidaritas besar dari para jurnalis. Mereka menuntut keadilan bagi Udin dan perlindungan bagi jurnalis yang melakukan tugasnya. Namun, seiring berjalannya waktu, perhatian mulai mereda, terutama karena proses hukum yang berlarut-larut dan tidak memberikan hasil yang jelas.
Apakah langkah konkret yang seharusnya dilakukan untuk membuka kembali kasus ini? Pemerintah dan aparat penegak hukum harus menunjukkan keberpihakan pada kebenaran. Kasus ini perlu dibuka kembali dengan tim investigasi independen dan yang tidak memiliki kepentingan politik. Selain itu, dukungan masyarakat dan media juga sangat penting untuk terus mengingatkan bahwa keadaan Nurdin belum tercapai. Terima kasih atas pandangan Anda, Bu. Semoga keadilan untuk Udin segera terwujud. Sama-sama. Semoga keberanian Udin menjadi inspirasi bagi jurnalis lain untuk terus memperjuangkan kebenaran.